Selamat sore Bapak-Ibu sekalian. Terima kasih memenuhi undangan kami dari Universitas Hasanuddin terkait dengan memanfaatkan kunjungan Pak Tuan Guru Bajang ke Pulau Sulawesi. Dan sebelum meninggalkan Pulau Sulawesi, kita minta kesediaan beliau untuk memberi tausiah atau apapun itu nanti namanya di kampus UNHAS. Baik Bapak Ibu sekalian, izinkan saya memandu acara kita pada hari ini, dan saya tidak berlama-lama karena waktu kita terbatas dan waktu beliau juga harus segera nanti masih ada agenda yang akan beliau lakukan sebelum ke bandara. Dan saya baik Bapak Ibu sekalian, yang terhormat Pak Tuan Guru Bajang Ustaz Dr. Muhammad Zainul Mahdi LCMA, yang kita tahu dulu adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat 2 periode, kemudian sekarang kalau tidak salah mau dikoreksi jadi komisaris di BSI, ya, wakil komisaris utama. Kebetulan bosnya BSI kemarin juga berkunjung di sini 1 bulan lalu, Pak Erick Thohir. Bosnya BUMN. Bosnya bos. Kami perlu sampaikan juga barangkali Pak Tuan Guru bahwa BSI dengan UNHAS punya kerjasama yang cukup berat selama ini, dan tentu kami kemarin berkoordinasi juga terkait pelaksanaan acara hari ini. Kemudian persis setahun lalu sebenarnya Bapak Ibu sekalian, Tuan Guru Bajang menghadiri halal bihalal di UNHAS ini, tapi lewat daring setahun yang lalu. Oleh karena itu kita sangat bergembira pada hari ini beliau berkesempatan hadir secara langsung, secara fisik di tempat ini. Baik Bapak Ibu sekalian, izinkan saya pada kesempatan pertama mempersilakan Pak Rektor untuk menyampaikan sambutan selamat datang. Silakan, Prof. Terima kasih Pak Suharma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Guru Bajang, Bapak Ibu, terutama teman-teman dari BSI, Ketua Senat Akademik dan pimpinan Senat Akademik yang sempat hadir, para pimpinan universitas, fakultas, dan juga para dosen, tendik, dan juga beberapa mahasiswa. Ini live ya, Pak? Live juga. Kita memang selalu mulai istilahnya penggabungan Pak antara virtual dan juga langsung, sehingga acara ini barangkali akan sekaligus menjadi rekaman buat kami untuk ke depan, sehingga pada hari ini kita berharap tausiah yang akan disampaikan beliau ini adalah yang unik, tausiah yang bersifat politik tapi bernuansa akademis, karena jarang-jarang seorang ulama yang sekaligus politikus yang berkaliber, ya. Saya kira di antara pejabat tinggi negara yang pernah yang hafidz, ya, kayaknya jarang-jarang Pak Tuan Guru, dan ini saya kira semua orang tepuk tangan dulu ya, menginspirasi kita semua, menginspirasi para generasi muda ini, ya, bahwa mempelajari agama itu tidak harus apolitik, tidak harus bahwa kita jauh-jauh dari politik. Demikian pula halnya bahwa politikus itu tidak berarti tidak menguasai agama. Nah, ini beliau semua punya, dan lebih-lebih lagi saya kira karena beliau adalah alumni Al-Azhar, ini sekaligus menjadi ilmuwan yang mudah-mudahan akan memperkuat justifikasi kita bahwa beliau memang salah seorang yang kita jadikan sebagai salah seorang idola, Pak. Banyak sekali yang kirim WA ke saya, sampaikan salam kepada idola saya. Makanya kalau menonton melalui YouTube, mudah-mudahan sudah puas. Sayang sekali saya tidak boleh sebut namanya satu persatu, Pak Tuan Guru. Selamat datang sekali lagi di Universitas Hasanuddin, walaupun sudah pernah hadir secara virtual, hari ini hadir secara langsung. Dan insya Allah ke depan saya kira dengan suasana pandemi yang semakin mudah-mudahan, ya, mohon doanya juga, kita doakan terus sehingga pandemi cepat berlalu untuk kita lebih sering lagi bersilaturahmi. Bagaimanapun juga secara virtual itu baik, tapi rasanya tidak afdol, ya, kurang afdol rasanya kalau nggak bertemu langsung nih. Saya lihat
aslinya ini jauh lebih muda daripada yang tampil waktu di televisi, di YouTube gitu ya. Unhas, Tuan Guru, adalah suatu universitas yang kita juga berusaha keras untuk menggabungkan ya antara kajian-kajian keilmuan, tapi juga kajian-kajian dan praktek-praktek yang berhubungan dengan keagamaan, terutama karena lebih mayoritas Muslim, itu kegiatan-kegiatan yang bersifat keagamaan, keislaman, dan juga saya kira agama lain. Tapi intinya adalah kombinasi itu yang kita harapkan menjadi roh ya suatu universitas yang mengembangkan keilmuan yang terbaik, tapi juga orang-orangnya itu selalu bernuansa religius ya, sehingga kami setiap hari Selasa ya itu ada gerakan Unhas mengaji dan sholat berjamaah menjadi salah satu ciri khas Universitas Hasanuddin yang kita harapkan akan menjadi program yang mengilhami ke universitas ke depan, bahwa kita menuntut dunia ini secara serius tapi tidak melupakan kehidupan di akhirat ya. Innamal lidunya gakan nagataizu abada wa amal li akhiratika karena utamutura. Terlalu berani saya mengeluarkan ayat di hadapan beliau, tapi nggak apa-apa ya, supaya nanti bilang bahwa rektornya ada tonya sedikit. Saya kira karena ini waktunya sempit dan terus terang pada saat yang sama saya harus memimpin rapat dengan India, sehingga saya mohon izin dulu, nanti saya akan balik lagi. Saya kira sekali lagi selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua dan terkhusus Bapak Tuan Guru Bajang. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor atas kesempatannya. Iya, karena ada agenda yang bersamaan dan saya kira nanti kalau bisa selesai dan Pak Rektor akan bergabung kembali dengan kita di sela-sela kegiatan ini. Baik Bapak Ibu sekalian, saya langsung saja akan mempersilakan kepada Ustaz Dr. Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Mahdi LCMA untuk menyampaikan materi ataupun tausiah atau apapun namanya. Yang pasti kita berharap dengan kehadiran beliau ini kita bisa memberikan nuansa yang lebih memberikan penyegaran kepada kita semua tentang bagaimana tidak selalu harus memperbandingkan antara ilmu agama dan ilmu umum terutama, dan tentu saja terkait dengan apa yang disampaikan Pak Rektor tadi, tidak harus memperbandingkan politik dan non politik dan sebagainya. Saya kira waktu kami persilahkan kepada beliau. Silakan Tuan Guru. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Rektor yang sama-sama kita hormati, Bapak Moderator, Ketua Senat, dan para pimpinan struktural dari Universitas Hasanuddin yang saya hormati dan saya muliakan, rekan-rekan Ananda, para mahasiswa, ada beberapa hadir di sini. Ada pimpinan BSI Regional Makassar, alhamdulillah juga hadir. Kemudian ada sahabat saya ya, Wakil Direktur Pascasarjana UIN, Bapak Dr. Andi Adrus, Ketua Ikatan Cendekiawan Alumni Timur Tengah di Sulawesi Selatan, dan seluruh yang saya muliakan. Demikian pun yang hadir secara virtual, mungkin ada yang menyimak ya dari kejauhan, kita berjumpa dalam ruang virtual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu saudara sekalian, pertama tentu setelah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bagi saya ini suatu kehormatan bisa hadir di satu institusi pendidikan tinggi yang menjadi rujukan bagi kita semua ya, bagi kami secara khusus di NTB untuk Indonesia Timur. Itu salah satu dari cita-cita anak muda kami kalau mau sekolah di luar daerah itu adalah berangkat ke Unhas, musafir ke Unhas gitu. Utamanya ananda-ananda kami ya, putra-putri NTB yang ada di Pulau Sumbawa, karena itu secara tradisional Lombok hubungan kultural ekonomi itu banyak dengan Surabaya, sedangkan Pulau Sumbawa khususnya daerah Bima itu kultural dan juga keilmuan, sosial, bahkan sejarah itu dengan Pulau Sulawesi. Dulu Kesultanan Bima adalah bagian dari Kesultanan Goa. Karena itu sesungguhnya bagi kami Universitas Hasanuddin ini, kalau boleh saya sampaikan, adalah salah satu lembaga pendidikan tinggi yang sebenarnya sudah sangat kontributif untuk NTB. Karena Unhas mendidik demikian banyak anak-anak Nusa Tenggara Barat. Jadi terima kasih sekali lagi untuk Unhas.
Dan mudah-mudahan kerjasama seperti ini bisa terus dapat ditingkatkan dan kami dapat terus menimba ilmu, hikmah dan pengalaman dari Universitas Hasanuddin yang kita banggakan. Saya tadi menyimak Pak Rektor. Ya, Pak Rektor tadi menyampaikan beberapa hal yang saya lihat memang bottom line-nya, kalau boleh ya, mungkin keliru juga ya, tapi bottom line-nya adalah tidak sedikit hal-hal di dunia ini yang kita pertentangkan, ya, yang kita pertentangkan, kita hadapkan secara diametral, padahal sesungguhnya dia merupakan hal yang bisa disandingkan, atau bahkan dia adalah bagian dari hal yang lebih besar lagi yang sama. Kalau kita bicara tentang politik dan non-politik, kita bicara agama dan non-agama, kita bicara ilmu umum dan ilmu agama. Ini sebenarnya dari dulu sekali Imam Ghazali itu sampai mengatakan bahwa antara syariat dengan akal, itu gambarannya menurut Imam Ghazali, syariat itu adalah aqlun minal kharij, sedangkan akal itu adalah syar'un fid dakhil. Jadi syariat itu adalah akal tapi dari luar, ya, dalam tanda kutip akal, sedangkan akal itu adalah syariat yang ada di dalam, gitu. Jadi antara syariat dan akal itu, antara wahyu dan rasio, sebenarnya kalau dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bukanlah dua hal yang perlu dipertentangkan. Karena itu Imam Ghazali mengatakan bahwa kalau kita bicara tentang ilmu agama dan ilmu umum, sebenarnya dari sisi maqasidus syariah itu tidak ada bedanya. Kan kita bicara dalam tingkatan yang tertinggi kalau agama itu adalah maqasidus syariah, yaitu menjaga 5 hal pokok dalam kehidupan: jiwa, agama, akal, harta, dan keturunan. Akhir-akhir ini ada ulama yang memasukkan yang keenam, yaitu hifzul bi'ah, memelihara ekosistem kehidupan. 5 atau 6 inilah sebenarnya risalah agama. Nah, kalau kita lihat maqasidus syariah yang 5 ya, atau yang mulai disebutkan tambah 1 lagi ekosistem kehidupan, maka sesungguhnya ini kan agenda agama dan juga agenda ilmu juga, ilmu pengetahuan. Ya. Kalau sudah bicara 6 hal ini kan nggak boleh kita bedakan lagi dan tidak bisa kita bedakan lagi. Ya. Mungkin secara pendekatan iya, tetapi esensinya sama. Sehingga ketika Imam Ghazali membahas tentang perbedaan yang paling mungkin, ya, kalau kita bicara tentang ulumun syar'iyah dan ulumun ghairu syar'iyah, ilmu agama dan non agama, adalah bahwa ilmu agama itu masdaruhu al-wahyu, ya. Sedangkan ilmu non-agama itu masdaruhu al-aqlu wat tajribah. Jadi kalau ilmu agama itu sumbernya wahyu, kalau ilmu non-agama itu sumbernya adalah akal, pengalaman, dan eksperimen. Tapi kemudian Imam Ghazali membahas akal itu dari mana? Eksperimen itu artinya apa? Eksperimen itu kan mengakumulasi keseluruhan observasi terhadap ayatullah al-kauniyah, ayat-ayat yang dibentangkan di alam raya, yang validitasnya itu sama dengan ayat yang makru'ah, ayat yang tertulis. Karena itu orang yang mengingkari ayat-ayat Allah yang dibentangkan di dunia ini, itu sama dengan orang yang mengingkari teks-teks yang suci yang ada di dalam kitabullah. Itu rumusan dari Imam Ghazali. Karena itu kalau kita lihat rumusan dari Imam Ghazali itu, pada akhirnya semua itu berjumpa, ya, pada esensi bagaimana apa yang kita lakukan, ya, keberagamaan kita, ya, kemudian pergulatan keilmuan kita itu berujung kepada tahqiqul maslahah, yaitu bagaimana menghadirkan kemaslahatan, ya, bagi semua, kemaslahatan kolektif, ya. Dan semakin besar kemaslahatan itu, maka semakin mulialah apa yang kita lakukan itu. Itu catatan saya sedikit, ya, yang tadi Pak Rektor sampaikan, sehingga Bapak-bapak, Ibu, ya,
Kalau Bapak Ibu di Unhas bekerja secara intelektual, ya, ranah akademik, jangan khawatir, ya, jangan khawatir, nggak kalah pahalanya dibanding orang yang belajar ilmu agama. Tidak kalah pahalanya, karena semua ulama sepakat gitu bahwa apa yang dihasilkan oleh akal budi manusia itu juga sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jihad keilmuan itu tidak pernah dipilah oleh para ulama menjadi jihad bagi orang yang belajar tafsir hadis dan setengah jihad atau bukan jihad bagi yang belajar matematika, ilmu pengetahuan alam, tidak ada. Semuanya jihadul ilmi itu satu. Bekerja untuk mengeksplorasi pengetahuan untuk kepentingan umat manusia dan kepentingan kehidupan. Yang kedua, mungkin saya sampaikan hanya dua saja karena di sini yang hadir orang-orang cerdik pandai ya. Jadi saya tidak bisa bicara banyak, nanti kalau semakin banyak ngomong mungkin salah jadinya. Jadi yang kedua saya ingin sampaikan berdasarkan pengalaman saya. Hal yang kedua ini lahir dari saya mengamati ya. Seringkali ketika kita merumuskan kebijakan ya, kebijakan publik dalam satu sektor, yang kita lakukan itu adalah mengkaji seluruh hal variabel yang terkait dengan sektor itu saja. Dan kita seringkali melepas ya, hal-hal yang tidak terkait dengan sektor itu, lalu kemudian kita keluarkan kebijakan yang akhirnya kemudian sering membawa masalah di tengah masyarakat. Nah, ada satu yang menjadi concern ya, terkait dengan misalnya kebijakan ekonomi. Ini sebenarnya sudah saya sampaikan beberapa kali, termasuk ketika saya diundang dulu oleh Gubernur Lemhanas, masih Pak Agus Wijoyo. Kita bicara tentang apa yang terbaik ya untuk policy making di Indonesia dengan kompleksitas kita di Indonesia yang tidak dimiliki oleh semua negara. Tidak semua negara punya kayak kita. Sehingga waktu itu kita berangkat dari asumsi bahwa setiap teori-teori ekonomi, teori sosial yang lahir di suatu tempat, dia pasti membawa residu dari kearifan kolektif di tempat itu. Walaupun dia berusaha mengobjektifkan seobjektif-objektifnya, tetapi kan yang mikir adalah otak yang tumbuh dan berkembang di tanah itu. Maka dia pasti menyerap kearifan yang ada di sana. Dia membawa nilai-nilai yang ada di sana. Walaupun bahasanya adalah teori yang ilmiah. Nah karena itu perlu enggak kita di Indonesia? Nah, inilah relevansinya dengan teman-teman di Unhas ya. Indonesia Timur ini perkembangannya sangat cepat. Tadi kenapa saya terlambat? Karena macet hampir 1,5 jam. Ya, luar biasa. Jalan raya di Makassar ini itu sudah tidak kalah dibanding Jakarta atau Surabaya untuk hari Jumat sore. Nah, perlu enggak kita membangun satu pendekatan yang lebih komprehensif untuk perumusan satu kebijakan, sehingga ketika itu kita keluarkan dan kita hadirkan, maka benar-benar maslahatnya itu maksimal dan dampaknya itu minimal. Nah, kenapa ada pertanyaan ini? Pada waktu diskusi di Lemhanas saya sampaikan, Bapak-bapak, saya punya concern sejak 2 tahun terakhir. Di NTB kami itu dipuji karena pertumbuhan ekonomi tinggi. Lama-lama saya penasaran, gitu. Pertumbuhan ekonomi tinggi ini apakah pelakunya itu terdistribusi merata sehingga kemanfaatan ekonominya juga bisa dirasakan semua, atau ini pelakunya hanya sedikit dan lalu hitungan PDRB itu, agregat itu ternyata tidak mencerminkan benar-benar ya, aktivitas yang dinikmati oleh semua. Lalu saya lihat data, saya ajak diskusi teman-teman Bapeda,
ternyata walaupun pertumbuhan ekonomi pada saat itu ya di NTB ada dalam kuartal tertentu itu naik, tapi ternyata pelaku ya yang menikmati pertumbuhan ekonomi itu ternyata banyak dari luar NTB. Pada saat itu ada pertumbuhan ya, mohon maaf ya, pertumbuhan pasar apa namanya itu market ya mini market. Nah, tumbuh minimarket itu konsumsi masyarakat naik. Kan masyarakat senang lihat market yang terang, ber-AC. Akhirnya yang tidak diperlukan pun dia belanjain. Naiklah pertumbuhan ekonomi kita karena konsumsi naik gitu. Tapi ternyata market-market itu kan pada saat yang sama dia menyedot potensi penghasilan yang seharusnya didapatkan oleh para pelaku ekonomi lokal. Para pemilik warung-warung yang sudah belasan tahun ya, di pasar-pasar itu kan akhirnya sepi. Karena anak-anak muda maunya di minimarket. Orang tua juga seperti itu. Kemudian minimarket dengan sistem franchise-nya itu banyak bagian keuntungan yang kemudian dikirim ke Jakarta. Secara ekonomi ternyata pertumbuhan itu ya, yang meningkat secara statistik itu tidak dinikmati oleh masyarakat. Bahkan ada proses dalam tanda kutip penyedotan potensi yang ada di desa dan kecamatan. Kita tidak bicara kabupaten, desa dan kecamatan. Itu satu. Yang kedua, nah ini yang lebih menarik ya dari apa yang saya temukan, bahwa para pedagang di desa-desa dan di kecamatan yang kemudian tersedot penghasilan mereka karena minimarket, itu mereka pada saat yang sama berperan sebagai donatur bagi aktivitas ekonomi sosial keagamaan di desa-desa, di kampung-kampung, di kecamatan. Jadi madrasah-madrasah itu donaturnya mereka, para pedagang itu. Ya, sebagian dari keuntungan digunakan untuk mendanai sekolah. Kalau ada kegiatan sosial keagamaan seperti maulid, kemudian juga nuzul Quran atau festival Muharram mereka lah donaturnya. Ketika minimarket ini datang, ternyata tidak hanya struktur ekonomi yang dirusak, tetapi juga kohesivitas sosial terpengaruh. Sekolah-sekolah yang ada akhirnya tidak ada donaturnya. Kegiatan sosial keagamaan tidak bisa dilaksanakan lagi, nggak ada yang biayai. Akhirnya ketika ada kekosongan ya, di tengah masyarakat karena proses seperti itu, saat itulah kemudian bisa jadi masuklah paham-paham yang sering kemudian disebut dengan paham yang tidak sesuai dengan apa yang diamalkan oleh masyarakat. Lalu timbullah friksi, ketegangan, dan itu menyebabkan jalinan kerapatan sosial kita itu merenggang. Jadi jalinan kohesivitas kolektif kita di tengah keragaman itu akhirnya melemah. Dengan kata lain, ternyata untuk Indonesia, ya, negara yang mengandalkan ya, pada kesatuan dalam keragaman, ya, beda dengan banyak negara lain, misalnya di Arab yang rasnya cuma satu, suku bangsanya cuma satu, bahasa satu. Kalau kita ini keragaman yang luar biasa. Bagi kita di Indonesia ternyata ya, kebijakan ekonomi yang diambil ya, baik di tingkat apapun itu ternyata tidak hanya berpengaruh terhadap ekonomi ansih, tapi juga berpengaruh kepada kita sebagai bangsa, kekuatan kita sebagai bangsa. Nah, sekarang terjadi seperti itu di daerah-daerah, dan tidak heran kalau kemudian ketika wadah untuk kita duduk bersama semakin tidak ada. Kan acara-acara keagamaan itu sebenarnya acara-acara yang memperjumpakan kita. Kita ketemu sama tetangga, sama teman, salaman, berjumpa bersama. Itu yang membangun keakraban, memperkuat kebersamaan.
Ketika itu sudah tidak ada, maka masalah sekecil apapun itu bisa menjadi sebab timbulnya friksi di tengah masyarakat. Selamat datang Pak Rektor. Itu mungkin sebab kenapa kita merasakan sekarang bahwa apa-apa kok jadi masalah saja. Ya karena salah satu sebabnya adalah kita kekurangan ya, medium-medium yang memperjumpakan kita. Kenapa medium-medium itu hilang? Karena para penyangganya juga dilemahkan. Kenapa mereka dilemahkan? Karena sumber daya ekonomi juga mereka semakin lemah. Nah ini satu contoh yang saya lihat di NTB. Saya tidak tahu di Sulawesi Selatan, tapi mungkin mirip-mirip sih di mana-mana. Bahwa ternyata kebijakan ekonomi kita itu kalau tidak diambil dengan hati-hati dan mempertimbangkan ya, aspek-aspek sosial, budaya, keagamaan juga bahkan, kebangsaan, keumatan, ya, kebersamaan atau apapun lah istilah namanya, itu ternyata bisa melemahkan kita sebagai satu bangsa. Nah karena itu ilustrasi ini saya sampaikan kepada teman-teman semua di Unhas ya, untuk menjadi memancing bapak-bapak dan saudara-saudara Unhas sebagai Center of Excellence, tempat dikajinya konsep-konsep pembangunan. Mudah-mudahan ke depan ya di bawah kepemimpinan Bapak Rektor ya dan Anda semua sebagai cerdik cendekia di sini itu bisa menghadirkan pendekatan pembangunan ya, formulasi kebijakan yang lebih komprehensif dan memperlakukan kearifan sosial kita yang intangible itu ya tidak kalah pentingnya dibanding dengan indikator-indikator kuantitatif yang bisa dibaca di dalam rilis-rilis ekonomi. Tidak hanya bicara berapa uang yang keluar, berapa produk domestik bruto yang dihasilkan, ya, berapa persentase pertumbuhan ekonomi dan seterusnya, tapi juga mempertimbangkan ya bagaimana indeks sosial budaya itu bisa terjaga. Saya nggak tahu kita sudah mengembangkan enggak indeks kohesivitas sosial itu ada enggak? Kalau enggak ada mungkin perlu kita bikin. Sehingga kita bisa melihat semua yang ada di Indonesia ini sebagai satu khazanah yang kita harus jaga bersama. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Tuan Guru, Bapak Ibu sekalian, karena masih ada waktu, saya mempersilakan mungkin 1-2 orang yang akan memberikan bahan diskusi atau saran atau ada tanggapan yang kira-kira bisa memperkaya apa yang telah disampaikan oleh Tuan Guru tadi. Ada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan sesuatu? Silakan Prof. Sarifudin Sarif. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Unhas Tanggur Bajang. Jadi saya kira apa yang disampaikan tadi menarik. Jadi memang keseimbangan antara dunia akhirat itu perlu kita bangun dari akademisi. Kebetulan saya di kepengurusan masjid sebagai ketua. Itu setiap Sabtu di masjid kami itu ada kajian bidang ilmu. Jadi bagaimana kajian bidang ilmu kita kaitkan dengan keagamaan. Dan salah satu narasumber Pak Rektor sering memberikan kajian keilmuan, ya, sering memberikan kajian itu setiap Sabtu. Jadi apa yang kita bangun dari yang dibangun oleh akademisi di dalam kompleks itu saya kira cukup memberi kita pemahaman bahwa ilmu itu kan sebenarnya sangat luas. Sedangkan ilmu yang kita pelajari ini kan sebetulnya sangat kecil ya di bidang kita. Jadi dengan adanya kajian keilmuan itu, apa yang kita harapkan nanti secara komprehensif barangkali memang bisa kita capai seperti itu. Jadi barangkali ini menambah pemahaman kami atau sangat mencerahkan tadi ceramah dari Tuan Guru Bajang, sehingga diambilkan contoh tadi dengan adanya minimarket yang tumbuh di
di desa-desa, ya sekarang sudah sampai ke desa saya lihat, itu kan sangat mengganggu sosial fungsi sosial di masyarakat itu sendiri. Barangkali ada kiat-kiat nanti yang bisa kami dengarkan sehingga bagaimana mempererat kembali ini tali silaturahim, ya. Tadinya itu kan minimarket itu cuma tumbuh di kota, tapi sekarang kita tidak bisa sadar atau tidak sadar itu sudah masuk sampai ke desa-desa. Saya kira itu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Sarif. Ada yang lain? Silakan Pak Dr. Mujib dengan Universitas Kehutanan. Nanti baik, Pak Rektor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rektor yang saya hormati dan Tuan Guru Bajang yang saya hormati. Kalau kita melihat fenomena yang ada saat ini, ya memang masalah-masalah sosial ini banyak yang terjadi di masyarakat. Bahkan antara satu dan yang lain saling menjelek-jelekkan dan sebagainya, sehingga mengancam untuk persatuan dan kesatuan kita di Indonesia. Mungkin perlu kita dengarkan kira-kira apa yang harus dilakukan ini ini utamanya untuk anak-anak kita juga. Apalagi dengan istilah booster apa semuanya, bagaimana supaya kita tidak saling menjelekkan antara satu dengan yang lain. Agama kita mengajarkan, malah kita diminta untuk tidak mengumbar kejelekan orang lain, tentu juga kejelekan kita. Sehingga apa yang terjadi, tadi ada istilah kohesivitas dan sebagainya, sehingga kita ini betul-betul keindonesiaan kita, ketimuran kita, malah kita harus bersatu untuk kemajuan negara kita. Mungkin itu yang saya ingin sampaikan, apalagi di zaman informasi apa yang terjadi saat ini, satu detik kemudian seluruh dunia sudah tahu. Sehingga perlu mungkin ada kiat-kiat atau apa menurut Ustaz? Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Rektor. Terima kasih. Walaupun saya tidak ikuti, tapi saya ikuti sedikit tadi, sempat dengar-dengar juga melalui online. Pak Tuan Guru, konsen saya sudah hampir 15 tahun terakhir ini ketika saya banyak memikirkan tentang Indonesia, walaupun bukan dalam konteks pejabat ya, tapi waktu itu saya memimpin Akademi Ilmuwan Muda Indonesia. Dan dalam konteks itu kami punya tekad bagaimana membawa Indonesia ini menjadi negara yang dihargai dan dikagumi oleh bangsa lain. Tapi ternyata itu berat. Karena kenapa? Kita tidak menunjukkan kualitas. Global Competitive Index, walaupun kita negara dengan penduduknya nomor 4 di dunia, tapi kita untuk Global Competitive Index, ya, kemampuan kita berkompetisi, berdaya saing, itu kita masih nomor 40 kurang lebih ya. Bahkan dalam memproduksi ilmu pengetahuan kita juga masih lebih dari 40. Nah, saya kadang-kadang risau gelisah, ini ada apa ini dengan bangsaku yang besar ini? Apakah kita kurang apa ini? Apakah pendidikannya salah ataukah peran umatnya ini yang belum terlalu kuat? Kan kebetulan ada beberapa saya lihat ustaz-ustaz kita, mungkin perlu kita gerakkan ini untuk bagaimana bangsa ini bangkit ya. Ilmu agama kita dorong, tapi juga ilmu-ilmu lain bagian dari ibadah ini kita dorong sehingga kita juga bisa berkompetisi. Karena bagaimanapun ke depan saya kira teman-teman perbankan tahu bahwa dalam konteks memajukan suatu negara, maka inovasi itu terlalu penting. Ini 2 HP saya pegang ini dan HP Bapak semua, bahkan layar yang ini semua kan itu mau diapa lagi, itu buatan negara lain. Anak bangsa kita ini yang mayoritas umat Islam kok nggak bisa gitu. Mungkin ini harus ada jihad-jihad baru yang sifatnya untuk menunjukkan bahwa Indonesia itu harus bisa bangkit dan generasi muslimnya harus bisa ikut memajukan bangsa ini, karena indeksnya menyakitkan hati kita dan sakitnya itu di sini. Saya berharap mungkin Tuan Guru bisa memberikan kami sedikit obat, ataukah mungkin
mudah-mudahan kelak suatu saat beliau diberi amanah untuk menjadi bagian dari bukan lagi ulama tapi juga umarah ya. Ya enggak usah RI 1 lah, RI 2 juga boleh ya. Atau RI 3 juga nggak apa-apa. Yang penting bahwa beliau memiliki peran di dalam memperbaiki, mengungkapkanlah kegelisahan ilmuwan ya kepada umarah bahwa ya, ayo dong perbaiki tuh. Bangsa ini harus kuat dari sisi penguasaan sains, teknologi, dan inovasi. Dan kami di perguruan tinggi kan selalu mau Pak Ustaz, Pak Guru, Pak Tuan Guru. Tapi kita selalu banyak sekali batasan, hambatan-hambatan yang masih berusaha kita berjuang untuk mengatasi itu. Tapi perlu dukungan umarah, terutama dalam kaitannya dengan dukungan infrastruktur, dukungan pendanaan, karena kita butuh untuk menguasai IPTEX itu. Saya kira karena ini waktu saya sekian, silahkan mungkin nanti kita cek waktunya Pak Suhaib, jangan sampai kita membuat Tuan Guru terlambat pesawatnya. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Rektor. Pro Armin bisa terakhir tapi singkat ya Pro Armin ya. Ya, makasih Pak Moderator. Yang terhormat Tuan Guru Bajang dengan Pak Rektor dan teman-teman sekalian. Ada beberapa statement dan sekaligus menjadi pertanyaan bagi yang saya perlu saya ajukan, yaitu yang pertama, Islam di Indonesia itu adalah pemegang kekuatan politik yang terbesar. Sayangnya berserakan di mana-mana, sehingga kekuatan politik Islam yang sangat besar itu tidak bersatu untuk melakukan hegemoni politik. Malah dia dimain-maini oleh yang Islamnya biasa-biasa saja. Ini bagaimana ini kiatnya ini Islam dipersatukan dan sungguh-sungguh dia menjalankan kekuatan politik Islam secara kepah. Karena ini kan perintah agama ini, ya ayyuhallazina amanu bisilmi kepah. Tapi Pak Kiai juga bersoal kepahnya kalau sudah memerintah. Ini yang perlu. Kalau dia sudah memerintah, bersoal juga itu. Oleh karena itu, bagaimana menurut Pak Kiai sebenarnya saya idolakan Pak Kiai ini menjadi pemimpin masa depan. Karena Pak Kiai ini doktor yang hebat yang sudah pengalaman memimpin sebagai gubernur 2 periode. Dan saya kira itu sudah tiket itu menuju RI 1 atau RI 2. Tapi sayangnya kekuatan politik Islam ini lagi-lagi berserakan di mana-mana. Pertanyaannya ini bagaimana menyatukan kembali kekuatan politik Islam yang berserakan itu menjadi suatu kekuatan politik yang utuh, tetapi tidak menolak agama lain. Tetap mengakomodasi agama lain dan duduk bersama-sama sebagai pemerintah. Yang kedua, hubungan antara negara dengan masyarakat ini. Negara itu idealnya harus mengakomodasi apa yang menjadi aspirasi dan kepentingan rakyat banyak. Bukan menindas kepentingan rakyat banyak. Seperti yang tercermin dari beberapa peraturan-peraturan pemerintah yang pada dasarnya menindas. Dan celakanya, rakyat Indonesia setelah ditindas, dia pilih kembali itu yang menindas. Jadi rupanya rakyat kita ini pakai penuh pemaaf. Tidak pendendam. Sangat pemaaf. Karena meskipun barusan ditindas, dia pilih lagi dalam pemilu. Padahal idealnya pemerintah yang menindas itu, partai yang menindas itu, satu saja yang dia takuti. Jangan pilih lagi dalam pemilu yang akan datang. Malam itu. Tapi rakyat kita ini sekali lagi sangat pemaaf. Ini yang perlu dicermati oleh kita semua.
Yang ketiga berkaitan dan yang terakhir ini Prof ya, yang terakhir ini ya. Islam sebagai kekuatan utama, kekuatan politik yang utama di Indonesia itu seharusnya dipersatukan kembali seperti gagasan awal Masyumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia itu intinya itu adalah kekuatan politik Islam disatukan. Tapi karena ketuanya bukan Kiai Jawa, akhirnya NU keluar. Ini maaf ini yang NU ini. Ini sejarah partai politik Indonesia ini. Keluar dan memberikan NU, dan itu NU sekarang menjadi kekuatan politik Islam yang cukup kuat. Padahal dasarnya itu untuk mempersatukan umat Islam di seluruh Indonesia, maka hanya satu partai Islam saja. Sekarang setelah reformasi, ramai-ramai menamakan dirinya Islam, tetapi tidak bersatu baik dalam perilaku politik maupun dalam kesepahaman memilih calon pemimpin yang terbaik. Malah yang dianggap terbaik oleh kalangan Islam sebagian, ya justru yang pas-pasan saja keislamannya. Pakai songkok ya pakai songkok, tapi apa keislamannya itu kapah atau bagaimana? Saya kira banyak orang yang mempertanyakan itu. Tapi ini hanya termasuk ini mimbar akademik, jangan dijadikan TikTok karena ini bisa juga mengancam saya. Untungnya pertemuan ini dihadiri oleh Pak Rektor, jadi Pak Rektor bisa membela saya bahwa itu hanya dialog akademik, bukan menyalahkan siapa-siapa. Ini perlu kita memang diskusikan bersama-sama supaya kekuatan politik Islam itu betul-betul disatukan. Dan satu hal lagi yang sangat ditakuti oleh non-muslim itu adalah jangan sampai umat Islam memegang teguh Al-Quran dan hadis. Karena kalau dia pegang teguh, dia adalah kekuatan yang tak pernah bisa dikalahkan. Karena itu jauhkan dia dari Al-Quran dan hadis. Makanya itu apakah ada relevansinya ini? Kalau pakai janggut-janggut apa, jangan diangkat menjadi pemimpin teras. Atau bagaimana? Ini saya kira Pak Kiai yang sudah masuk dalam dunia politik yang sangat jauh, saya kira bisa memberikan pencerahan kepada kita semua. Dan kalau ada yang saya sampaikan ini tidak benar atau kurang tepat, mohon diperbaiki dan mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya langsung mempersilakan saja Tuan Guru Memang Bajang kalau karena waktunya. Ilmuwan dari FISIP itu menyampaikan itu, Masya Allah. Sudah tidak ada benar salah, dah. Pokoknya itu perspektif sudah, Pak. Insya Allah. Tapi begini, secara singkat saya, Pak ya, alhamdulillah saya banyak juga dapat ilmu dari Bapak tadi. Secara konseptual ya, di dalam Islam itu kan ada ruang-ruang. Ada ruang akidah, ruang ritual ibadah, dan ruang muamalah. Ruang akidah itu prinsipnya semua ulama sepakat adalah at-tauqifi. Ya, tauqifi artinya nggak boleh dikreasikan, diterima begitu saja. Seperti itulah kita menerimanya. Sami'na wa ata'na. Rukun-rukun iman dan pokok-pokok keyakinan. Lalu yang kedua, ruangnya itu adalah ruang ritual ibadah. Sama juga dengan akidah. Jadi prinsipnya itu secara umum adalah tauqifi. Kita tidak bisa berkreasi di situ. Bilangan rakaat, waktu dari 5 sholat kita yang wajib, ya puasa, haji dan semuanya. Ruang ketiga itulah yang namanya ruang muamalah. Ruang muamalah adalah selain daripada yang dua itu. Maka kita bicara di situ ruang sosial, ruang budaya, ruang politik, ruang ekonomi. Ya. Nah di dalam ruang muamalah itu prinsipnya beda dengan ruang akidah dan ruang ritual ibadah. Prinsip dari ruang muamalah itu adalah ibada'i ijtihadi, kreativitas dan inovasi. Karena itu Islam tidak pernah menentukan bentuk pasar kayak apa, tetapi prinsip-prinsip ekonomi. Islam tidak pernah menentukan bentuk pemerintahan kayak apa,
tetapi prinsip-prinsip memerintah, prinsip-prinsip pemerintahan. Islam tidak menentukan struktur sosial kayak apa, tapi prinsip keadilan, kesetaraan, dan tidak ada eksploitasi. Jadi dalam ruang muamalah, itu semua ulama sepakat bahwa yang dihadirkan oleh Islam itu adalah prinsip. Lalu kita dipersilahkan berkreasi sesuai dengan tuntutan zaman, waktu, dan kondisi kita di setiap masa. Maka kita di Indonesia kemudian berkreasi, berijtihad secara kolektif, lalu kemudian kita sepakat ber-Indonesia, ber-NKRI dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ini bagian dari ijtihad. Lalu gampang sekali kita mau ngecek apakah kesepakatan kita itu Islami atau tidak, itu gampang sekali. Cek saja sejauh mana misalnya dokumen metayuridis kita, Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dia bersesuaian nggak dengan maqasidus syariah? Kalau kita lihat Pancasila itu dari A sampai Z, dari 1 sampai 5, itu justru bagian esensi dari Islam. Ketuhanan yang Maha Esa, hampir mirip seperti suratul Ikhlas. Qul huwallahu ahad, itu kan ketuhanan yang Maha Esa. Katakanlah dia Allah Esa. Lalu sila kedua, ketiga, keempat, kelima itu bersesuaian. Bahkan dia membawa semangat-semangat inti yang dibawa oleh Islam. Ada liberasi, pembebasan dari penindasan, ada mengangkat martabat manusia, ada menyatukan potensi positif persatuan, ada menyelesaikan masalah dengan urun rembuk, musyawarah, lalu menghadirkan kesejahteraan untuk semua. Itu kan sangat Islami. Karena itu saya mengatakan bahwa kita tidak usah khawatir. Ber-Indonesia, bernegara kita ini sangat valid. Dari sisi pandangan Islam sangat valid. Karena apa? Karena dia tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang dibawa oleh Islam. Sama seperti berekonomi. Kenapa misalnya ada BSI hadir ya. Di sini ada pimpinan BSI. Kenapa ekonomi syariah sekarang direkognisi, bahkan dipromosikan, didorong untuk memperbesar kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional? Karena perbankan syariah itu ya, ada bank, dulu nggak ada bank, tapi perbankan syariah kayak apa dia beroperasi? Oh ternyata dia memegang prinsip-prinsip yang diakui oleh para ulama. Kita punya Dewan Syariah Nasional. Apapun nama akad-akad yang baru hari ini, besok mungkin ada akad yang lain lagi, tapi sepanjang dia memenuhi prinsip, maka berarti dia sah dan valid. Kenapa? Itu ruang muamalah. Di Sulawesi, tatanan sosialnya, ada istilah-istilah budaya. Kalau orang melihat kacamata hitam putih dan semua mau diakidahkan, maka itu semua dianggap bid'ah dan tidak ada gunanya. Ngapain berbudaya-budaya? Quran hadis saja. Dia lupa bahwa yang dia bicarakan itu bukan akidah. Yang dia bicarakan itu bukan ritual ibadah, itu ruang muamalah. Dan semua ulama sepakat dalam ruang muamalah prinsipnya adalah kreativitas dan inovasi yang sejalan dengan prinsip Islam. Jadi kita bisa tenang, berbangsa, bernegara, bersosial budaya, bermasyarakat kalau kita paham. Mohon maaf ya, kadang kita menjadi juru bicara Islam tapi tidak ngerti tentang Islam. Tidak ngerti dalam arti semua kita letakkan dalam satu keranjang yang sama. Semua urusan diakidahkan. Padahal di situ ada muamalahnya. Makanya beda dikit urusan politik dimunafikkan orang. Munafik itu term akidah, hati-hati. Apa munafik dalam Al-Quran? Orang yang mengaku dengan mulutnya iman, hatinya kufur. Itu munafik. Apa hubungannya dengan beda pilihan presiden? Apa presiden itu dipertuhankan sehingga dimasukkan ke dalam akidah? Tidak. Karena itu di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu jelas sekali. Seluruh urusan politik itu termasuk minal furu'. Artinya sesuatu yang sifatnya itu bukan inti dan asasi. Karena itu jangan bawa term akidah di dalam politik. Apalagi kita di Indonesia. Indonesia ini kalau dalam konsep
yang dijelaskan oleh para ulama bisa disebut sebagai darul ahdi, tempat di mana kita membuat kesepakatan yang harus kita hormati bersama. Jadi kalau dengan demikian maka kalau mohon maaf Pak Dekan, ya, Pak Profesor, tapi bolehlah saya mengatakan bahwa mungkin ya, hari ini dan besok kita harus menilai keislaman itu berdasarkan pada substansi dari apa yang dikaryakan oleh seseorang. Betapa mudahnya ya orang menjadi muslim kalau dia menjadi Islam hanya dengan menulis namanya. Saya Islam misalnya, partai Islam, lalu serta-merta dia adalah betul-betul membawa perjuangan Islam. Kan terlalu mudah. Di dalam Islam kan tidak seperti itu. Al-i'tibar bil ma'ani la bil mabani. Yang diukur adalah esensi, bukan kulit atau nama. Nah, kalau kita pakai konsep apa yang dijelaskan oleh para ulama ini, kita akan lebih tenang ber-Indonesia. Semua yang kita bicarakan ini di ruang muamalah. Karena itu tidak usah kita ada baper, sensitivitas, beda pendapat. Pak Dekan tadi menyampaikan ini, apalagi ini ruang akademik. Jadi nggak usah ada kekhawatiran, kita bisa saja beda pendapat, tapi jangan kita melabeling orang dengan label-label akidah. Wah, ini kurang Islamnya, ini munafik, ini dekat sama orang kufur, ini kolaborasi sama macam-macam. Ini ruang muamalah. Dan di dalam muamalah itu mabnahu al-musamahah, kelapangan hati. Itu yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf kalau saya salah, keliru, khilaf, melampaui apa yang tadi ditanyakan, tapi dalam concern saya adalah yuk kita tempatkan semua ini pada tempatnya. Salah menempatkan sesuatu akan membuat kita salah mendiagnosa masalah dan kemudian kita tidak akan sampai pada solusinya. Yang kita anggap solusi itu bukan solusi ternyata. Kenapa? Dari awal sudah salah kita tempatkan. Kalau kita tempatkan dalam ruang muamalah semua aktivitas ekonomi, politik, sosial, kebangsaan kita di Indonesia ini, kita akan lebih mudah mengisi satu sama lain. Akidah kita jaga, ritual ibadah kita pelihara, tapi untuk muamalah yuk kita sama-sama saling mengisi. Wallahu a'lam, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sudah jam 5:03, pesawat saya jam 6:10 ya. Mudah-mudahan masih keburu. Makasih, mohon maaf sekali lagi. Terima kasih Pak Rektor, makasih Bapak-bapak dan Ibu, saudara semua. Mudah-mudahan saya bisa silaturahim kembali di Unhas yang kita cintai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Ustadz Tuan Guru Bajang. Karena keterbatasan waktu Bapak Ibu sekalian, kami mohon maaf tidak bisa memperpanjang sesi ini. Sebagai penutup, saya mohon kesediaan Tuan Guru dan Pak Rektor untuk mengambil tempat di depan. Ayo. Bapak Ibu pimpin mengambil tempat di depan untuk foto bersama sebelum kita masih bisa. Silakan Pak Dekan, Bu Ketua Senat, Bapak Ibu anggota Senat, teman-teman yang lain, silakan.